Selamat sore rekan-rekan, terima kasih atas waktunya Mas Bamtri dan Mas Farhan. Assalamualaikum dan Shalom Aleihim. Selamat Alaikum untuk rekan-rekan channel Nasrani Indonesia. Pada kesempatan yang baik ini, topik yang diangkat itu pas sekali dengan tema dari channel kita yang berkaitan terus dengan sains, Bible, dan juga sejarah. Ini membahas kematian Yesus atau Yeshu itu menurut medis. Ya. Nah, saya ambil literatur ini dari Alkitab dan juga dari dunia medis ya. Kalau saudara-saudara ingin tahu pandangan saya mengenai isi dari Al-Quran atau literatur umat Muslim, saya areanya, kompetensinya bukan di situ. Jadi saya hormati apa isinya gitu. Namun demikian kalau misalnya saya ditanya, saya akan coba menjawabnya. Baik, kematian Yesus menurut medis ya, saya akan jelaskan latar belakang dan analisa medisnya itu seperti apa. Latar belakangnya kalau saudara-saudara lihat di dalam komunitas Yahudi yang monoteis ini, saudara-saudara bisa baca di Ulangan 13 1 sampai 11. Kalau komunitas Yahudi yang monoteis ini berbeda dengan komunitas atau bangsa-bangsa yang politeis. Kalau politeis, hari ini saya menyembah dewa A, besok saya menyembah dewa B, lalu saya membawa dewa C yang dari bangsa lain ke bangsa saya buat kuilnya, it's okay, nggak ada masalah. Begitu juga keluarga saya, istri, anak bebas menyembah dewanya masing-masing, seberapa banyak dewa. Itu adalah ciri dari politeis. Sementara ciri dari monoteisnya Judaism itu saklek, yang namanya ketuhanan ya, itu cuma satu, ajarannya cuma satu. Dan kalau ada nabi lain yang atau nabi baru yang mengajarkan hal yang berbeda, hukumannya adalah kematian. Ya, seperti tertulis di Ulangan 13 1 sampai 11. Yang membunuhnya, merajamnya itu adalah pihak keluarganya sendiri. Lalu rame-rame satu kampung itu merajam si orang yang mencoba memurtadkan orang-orang ini, atau mereka yang murtad juga dari agama Judaism, hukumannya adalah mati. Lalu saya coba ke latar belakang kenapa Yesus itu mati dan bangkit, karena dia sendiri tahu dan mengatakan dia akan mati dan bangkit. Pada saat Yesus atau Sang Firman itu turun ke dunia, dia tahu dia untuk mengubah bangsa peradaban manusia ini melalui satu bangsa ini yang istilahnya itu sangat keras. Ya, seperti tadi saya udah bilang, kalau ada ajaran berbeda, itu pasti akan ada hukuman yang fatal. Dan di sini Yesus tahu, kalau kita masuk ke dalam satu komunitas, satu perkampungan agama yang radikal, agama apapun, lalu mengajarkan hal yang baru, kita pasti dapat pertentangan yang keras juga. Nah, yang dilakukan sama Yesus ini 3,5 tahun melakukan hal yang sama. Berbeda ajarannya sama para rabi pada saat itu, akhirnya menimbulkan kekacauan. Dan makanya dia tahu, wah ini pasti ujung-ujungnya bakal dibunuh, bakal dihakimi. Nah, ini yang terjadi. Makanya Yesus ya tertulis di dalam beberapa ayat, termasuk Matius 17 22 23, dia tahu kalau dia akan dibunuh dan dia akan bangkit. Keputusan imam besar Sanhedrin untuk membunuh Yesus itu dicatat di Yohanes 5 ayat 18, sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan sabat, tapi juga karena dia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Ini adalah suatu statement yang atau pengajaran yang sangat penting di dalam ajaran Yesus, yang menyatakan kalau Allah adalah Bapa sehingga dia adalah anak. Nah, ini sangat ditentang sama rabi-rabi Yahudi pada saat itu. Tidak ada seorang rabi Yahudi pun yang mengatakan hal ini. Sehingga disitulah dia bisa dipenalti hukuman mati. Di Matius 26 63 sampai 65 itu dijelaskan. Si imam besar nih tanya, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Makanya si imam besar itu mengoyakkan pakaiannya, ya, dia menghujat Allah. Istilahnya tuh Yesus tuh sudah melakukan penistaan agama Yahudi pada saat itu, sehingga layak untuk dihukum mati. Nah, pada saat itu, kenapa Yesus tidak dirajam sesuai hukumnya Yahudi, sesuai Torah Musa? Karena pada saat itu ada berkuasa Roma di bawah Yahudi. Makanya pemutusan hukuman itu diserahkan ke Pontius Pilatus.
Jadi hukuman matinya diserahkan ke dia. Ini adalah salah satu bukti di luar Bible kematian Yesus atau Yeshu bara Allaha, Mesiha. Ini adalah surat Pontius Pilatus kepada Kaisar Tiberias Romawi terkait hukuman mati. Ya, saya pernah diskusi juga sama seorang Yahudi Indonesia yang menyatakan kalau sebenarnya tokoh Yesus ini sosok yang tidak ada, sosok yang fiktif. Karena salah satu rabi yang terkenal di dalam Judaism, Rabi Tovia Singer, itu mengatakan demikian. Yesus itu sebenarnya tokoh fiktif, ya. Nah, ini ditentang sama kekristenan, tentunya ditentang juga sama Muslim yang meyakini kalau Isa adalah Yesus dan itu real. Nah, makanya saya kasih bukti ini loh, di luar Alkitab ada surat Pontius Pilatus yang sebagai hakimnya Yesus itu yang menjatuhi hukuman mati itu. Ini bisa di-share dan ini bisa dicari di Google. Lalu latar belakang yang lain, salah satu bukti lain di luar Bible kematian Yesus adalah dari tulisan Tacitus, sejarawan Romawi. Dia menulis Nero mengikat rasa bersalah pada kelas yang dibenci kepada kekejian mereka, yang disebut orang Kristen oleh rakyat Mesias dari siapa nama itu berasal menderita hukuman ekstrim. Jadi memang ada catatan sejarah internal Kristen dan juga ada catatan sejarah di luar kekristenan yang menyatakan yang disalib itu Yesus, yang menderita sengsara itu Yesus. Demikian. Nah, ini adalah analisa medis tentang kematian Yesus. Pada saat Yesus itu mulai dari Taman Getsemani subuh-subuh ya sampai dia sore hari disalib. Ini adalah Charles Shearer ya, PhD, seorang profesor biologi di Azusa Pacific University, California. Ini ada penjelasan beliau di artikel Science ya. Saya posting bukan artikel sembarangan, tapi ini memang artikel untuk edukasi yang ditulis oleh seorang profesor di bidang biologi. Nah, ini pada saat dia menulis ya, Yesus itu mengalami hemohidrosis, yaitu pada saat dia ada di Taman Getsemani, darahnya bercucuran, ya seperti keringat, itu karena pecah pembuluh nadi, karena orang saking stresnya. Lalu pada saat dia juga istilahnya tuh dicambuk ya, dicambuknya itu ada mata-mata tulang ya atau besi ya. Di situ juga tercabik ya, dan mulai dari kulit sampai otot-ototnya. Dan karena itu 39 kali akhirnya rusak gitu, banyak tubuhnya yang rusak. Semakin darah itu keluar pada saat dia di mahkotai duri sampai dia akhirnya naik ke atas salib, disalibkan, dipaku tangan dan juga kakinya. Nah, keluar darah yang banyak ya, disitulah proses kematian Yesus selama kurang lebih ya beberapa jam ya, sampai jam 3 sore akhirnya dia dinyatakan mati. Kalau misalnya ada Mission Impossible, si Tom Cruise itu datang mau menyelamatkan Yesus, itu sangat sulit sekali ya. Kenapa? Karena penjagaannya mulai dari orang-orang orang-orang Romawi, tentara-tentara Romawi, dan juga orang-orang Yahudi yang menginginkan kematian si Yesus ini. Jadi sangat sulit untuk istilahnya itu menyelamatkan dia. Memang Yesus menyerahkan dirinya karena dia tahu sekali lagi kalau dia akan dihukum mati, dan pada saat itu dia sadar juga kalau dia pada hari ketiga dia akan bangkit. Saudara bisa lihat ini catatan medis dari Dr. Acuna ya, yang saudara bisa baca atau tonton di YouTube channel Central Christian Church ya. Judulnya The Crucifixion, A Medical Perspective. Ya, mulai dari Taman Getsemani ya, Yesus pecah pembuluh darah, keluar keringat darah, pencambukan, mengoyak kulit sampai otot tercabut, mahkota duri. Jadi ada orang yang memang kalau udah tertembus sesuatu di kepalanya, karena di sini blood pressure-nya itu cukup tinggi ya, darah mengalir, itu bisa mati ya. Apalagi kalau kondisinya atau kasusnya seperti Yesus ya, itu cambuk berapa kali, 39 kali sampai akhirnya disalib ya. Kehabisan darah, kehabisan cairan, membawa Yesus ke kayu salib, membawa kayu salib kira-kira 50 kg. Salib itu juga suatu hal yang sangat melelahkan karena ini jalannya ke atas bukit, dipaku juga di pergelangan tangan ya, secara anatomi dia tuh di pergelangan sini dipaku supaya kalau di sini dia robek ya, tangannya bakal jatuh, badannya bakal jatuh. Oleh karena itu dia dipaku di sini ya. Lalu secara tradisi diikat lagi tangannya gitu.
Nah, kalau di sini berarti dia ada saluran darah ini itu dua. Iya, waktunya habis Bang Aldo ya. Oke, itu 10 aja menit saya sudah. bisa share. Kalau misalnya nanti bisa ada tanya jawab, dipersilakan. Terima Iya, kasih. 10 menit. Terima kasih, 10 menit dimanfaatkan dengan baik oleh Bang Aldo. Selanjutnya kita dengarkan juga opening statement dari Akhi Efarhan. 10 menit. Siap Akhi? Kalau siap katakan siap. Siap. Oke. Nanti ada yang mau di-share? Ada. Kalau ada katakan nanti di stop ya. Silahkan Akhi, waktu meluncur seiring dengan Akhi Efarhan berbicara. Silahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para penonton Bang Tri Waalaikumsalam. Channel dan juga penonton dari Bang Aldo YouTube-nya. Shalom alaikum kepada para saudara Kristen. Oke, saya pembukaan untuk topik tentang Yesus disalib ini. Saya buka dengan dari mana sih nama Kristen ini berasal ya. Kisah Rasul 11:26 penyebutan Kristen berawal di Antioquia oleh Paulus ya. Di Antioquia itu nama Kristen pertama diperkenalkan. Sekitar 34 Masehi setelah Yesus dianggap mati di salib, kedatangannya masih ditunggu oleh para kaum Yahudi untuk membebaskan dari penjajahan bangsa Romawi. Tapi penantian itu tidak pernah berujung karena ternyata Yesus tidak pernah bangkit lagi untuk membebaskan Israel dari penjajahan Romawi. Karena menurut perspektif Yahudi, Mesias itu adalah pembebasan, tidak hanya bersifat akidah atau keagamaan atau teologis, tapi bersifat secara real membebaskan mereka dari penjajahan atau dari keterbelengguan. Ya, ternyata Yesus tidak muncul-muncul untuk ditunggu kebangkitannya. Untuk membebaskan Israel dari penjajahan Romawi, sekitar tahun 60 Masehi atau sekitar 27 tahun setelah peristiwa Yesus disalib dan menunggu kedatangannya kembali yang tak kunjung datang, maka mereka kaum Yahudi melakukan pemberontakan terhadap Romawi. Namun Yahudi lagi-lagi mengalami kehancuran oleh tentara Romawi, dan di masa kening inilah mulai muncul kitab-kitab yang ditulis oleh 4 penulis kitab tersebut. Kehancuran paling parah dari yang dialami oleh Yahudi adalah tahun 70 Masehi. Pusat pertahanan mereka di benteng Masada dihancurkan oleh tentara Romawi. Inilah yang benar-benar meluluh lantakkan Israel atau bangsa-bangsa Yahudi pada saat itu, karena pertahanan mereka terkuat itu sudah dihancurkan dan diluluh lantakkan oleh tentara Romawi. Tentang penyaliban Yesus, doktrin yang diyakini adalah nubuat Yesus ketika kaum Yahudi meminta mukjizat kepada Yesus, namun Yesus menjawab bahwa hanya ada satu mukjizat, yaitu seperti dalam Matius 12:38-39. Guru, kami ingin melihat pertanda darimu. Kaum Yahudi masih tidak yakin, maka dia meminta pertanda dari Yesus. Yesus dengan geram berkata kepada mereka, generasi yang jahat dan tidak setia ini meminta suatu tanda mukjizat, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda mukjizat selain tanda mukjizat Nabi Yunus. Artinya apa? Nubuat penyaliban Yesus ini sudah jauh-jauh hari telah diucapkan oleh Yesus sendiri kepada para murid-muridnya dan para Yahudi yang meragukannya. Dan seperti kita ketahui dan keyakinan dua umat beragama yang sama-sama meyakini bahwa apa yang dialami Yunus ketika di dalam sebuah bahtera kapal untuk dilempar ke dalam samudra, ya, itu adalah 3 hari 3 malam di dalam perut paus. Nah, inilah clue-nya yang sangat penting yang dipahami masing-masing untuk kita menuju sebuah hasil analisa bahwa Yunus baik di dalam Kristen maupun di dalam Islam tidak pernah mati walaupun dilempar ke dalam samudra. Ini yang harus dipahami. Nah, clue ini yang akan saya komparasi atau ada korelasinya dengan nanti peristiwa Yesus disalib. Karena apa? Peristiwa Yunus ketika di dalam perut ikan paus ternyata dia tidak mati. Hal ini sangat penting untuk sebagai perhatian di awal kita diskusi ini. Sebentar. Tentang kematian Yesus ini sangat bertolak belakang dengan apa yang ditulis di dalam Al-Quran, ayat suci kami, kitab suci kami, Al-Quranul Karim, yaitu di dalam An-Nisa 157 dan 158. Kenapa saya begitu yakin untuk Yesus itu tidak mati? Karena saya benar-benar sebagai Muslim meyakini apa itu kebenaran firman-firman Allah di dalam Al-Quranul Karim.
Quran surat An-Nisa 157 158, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Dan kami hukum juga karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupainya dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh itu, melainkan mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya, tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dari ayat An-Nisa 157 158 ini dengan jelas dan clear menyatakan bahwa tidak mati Isa disalib merupakan, melainkan ada yang diserupakan. Dalam hal ini diserupakan dalam Al-Quran ini masih menjadi tanda tanya, diserupakan atau diselamatkan, karena memang dalam bahasa Arab sendiri tafsirnya itu ini, tapi pada intinya konteksnya adalah Isa atau Yesus tidak mati disalib. Doktrin lagi dari kaum Nasrani adalah dalam kaum Kristen adalah bahwa Yesus itu menyerahkan diri, dia rela, dia tahu. Hal ini sangat paradoks sekali dengan ayat-ayat di kitab suci mereka sendiri. Gimana Yesus sangat ketakutan, dia berdoa sampai keluar keringat darah. Mari kita berlogika atas peristiwa itu. Bagi orang yang memang dengan rela, sukarela, dan dia tahu kematiannya akan menyelamatkan umatnya, karena dia adalah orang pilihan dari Bapa, dari Allah, pasti dia akan dengan sukarela, dia akan rela dan tanpa ada rasa takut dan keraguan sama sekali. Saya setuju dengan yang apa disampaikan opening statement oleh Bang Aldo tadi, saking ketakutannya pembuluh darahnya telah pecah. Hal ini justru semakin menjustifikasi betapa takutnya Yesus mengalami peristiwa itu. Jadi doktrin bahwa Yesus itu dengan sukarela dibunuh untuk disalibkan untuk menebus dosa umatnya, ini sangat paradok dan bertentangan sendiri dengan apa yang ada dalam opening statement Bro Aldo, bahwa sampai ketakutan pembuluh darahnya sampai pecah. Dan saya untuk memperkuat dalil ini, saya akan perkuat dengan apa yang ada di dalam literatur ya, bahwa penyalipan itu cuma berlangsung 3 jam, dan banyak orang-orang yang penasaran ya dari sisi medis maupun dari sisi ilmiah peristiwa tersebut, bahwa 3 jam tidak cukup untuk membunuh Yesus di tiang salib. Dan Tri, saya mau share screen dong sebentar ya. Bantri. Silakan Akhi, share. Oke. Inilah artikel-artikel ya yang melakukan seperti penyalipan yang dilakukan oleh Yesus, dan artikel itu secara medis diteliti tidak cukup 3 jam itu bisa membunuh orang di dalam salib. Jadi ada bukti secara medis seperti juga bukti yang disampaikan oleh Bung Aldo. Saya juga melampirkan bukti secara medis. Banyak yang melakukan percobaan seperti apa yang dilakukan oleh Yesus, dan ternyata 3 jam bukan waktu yang cukup untuk membunuhnya, untuk membuat Yesus mati. Saya kembali share screen ya, Bang Tri ya. Ya, lanjut. Dan inilah catatan yang paling fenomenal ketika dialami juga oleh 3 orang yang melakukan percobaan seperti ini, dan ini dimuat sama harian terkenal ya. Dan ini membuktikan bahkan mereka sempat juga ditusuk seperti apa yang dilakukan oleh Yesus, dan ternyata tidak mengalami kematian. Jadi mereka cukup pingsan dan dirawat selama 1 hari atau 24 jam dan mereka pulih kembali. Ini semakin membuktikan bahwa 3 jam itu tidak cukup membuktikan untuk membunuh Yesus di tiang salib.
banyak nanti kita ekspor topik ini untuk membuktikan ayat-ayat sendiri, bahkan peristiwa-peristiwa yang secara logis akan membuktikan bahwa Yesus itu tidak mati. Sekali lagi saya tegaskan juga bahwa saya setuju dengan apa yang dibilang sama Bro Aldo, bahwa tidak waktu itu adalah zaman Pilatus menguasai daerah tersebut, maka hukum rajam pasti tidak diperbolehkan, karena yang berhak untuk membunuh, untuk menghukum mati adalah Pilatus, karena di bawah kekuasaan Pilatus. Nah, ini yang sangat menarik, karena apa? Di dalam sebuah persidangan, ketika Yesus dihadapkan kepada Pilatus, terjadi dialog-dialog yang sangat semakin membuktikan bahwa Yesus tidak rela untuk dibunuh, untuk menyerahkan diri. Beda dengan doktrin yang diyakini oleh kaum saudara saya dari Kristen, bahwa Yesus menyerahkan diri secara sukarela untuk menjadi penebus dosa. Dalam sebuah sidang diskusi yang antara Pilatus dengan Yesus, di situ jelas bahwa Yesus telah difitnah, bahwa Yesus melarang untuk membayar pajak, tapi kepada kaisar. Seperti yang seperti ketika kita berkorban untuk Allah. Nanti ayat-ayatnya saya tampilkan. Hal ini semakin memperkokoh kenapa bahwa Yesus tidak sukarela untuk menjadi penebusan dosa. Sangat-sangat bertentangan sekali dengan doktrin yang ada di dalam saudara Kristen kita, bahwa Yesus disalib dengan sukarela. Di dalam persidangan itu juga, istri dari Pilatus bermimpi bahwa janganlah kamu ikut urusan orang benar ini, karena sesungguhnya aku tadi malam bermimpi bahwa orang ini adalah dalam posisi benar. Nah, di sini Pilatus sebenarnya ingin melepaskan Yesus dari hukuman salib, tapi karena ada hubungan politis dengan pembesar rabi-rabi Yahudi, maka hal itu tetap dilakukan. Nah, menarik nanti kita bahas apa sebenarnya yang terjadi dalam proses penyaliban tersebut. Terima kasih. Yang akan kita bahas ke depannya ya, bagus sekali opening statement dari AKF Farhan. Sekarang kita masuk kepada sesi yang kedua, yaitu tanya jawab. Untuk yang bertanya ini waktunya sangat relatif ya, tapi dibatasi 5 menit untuk yang bertanya. Tapi untuk yang menjawab itu diberikan waktu selama 10 menit. Cukup ya, 10 menit untuk menjawab. Ini udah lama, 10 menit. Oke, untuk sesi kedua kita awali, tadi diawali Bang Aldo. Sekarang yang bertanya kita minta kepada Akhi Farhan dulu. Ya, waktunya sekali lagi untuk yang bertanya ini relatif, tapi dibatasi 5 menit saja. Dan pertanyaan itu sedapat mungkin yang paling mantap, karena hanya ada satu pertanyaan. Ya, hanya ada satu pertanyaan, dan biar tuntas gitu ya. Siap Bang Akhi Farhan? Oke, satu pertanyaan aja. Ya, satu pertanyaan siap. Meluncur seiring dengan Bang Akhi Farhan bertanya. Silakan. Oke, sebagai dalil kitab suci, pasti Bro Aldo bersandar pada bukti-bukti dalil kitab suci, ya, bahwa penulis ayat-ayat Bible itu adalah 4 penulis itu ditambah dengan Paulus. Tapi yang kontradiksi adalah keempat penulis itu sama sekali tidak pernah melihat Yesus disalib. Ini yang menjadi bias dalam sebuah catatan ilmiah, ketika penulis itu tidak berada di tempat kejadian atau di TKP. Saya kasih bukti. Jadi siapa saksi sebenarnya penyaliban Yesus dan mengetahui bahwa Yesus mati disalib? Saya tegaskan tidak ada satupun murid Yesus yang menuliskan Bible itu menjadi saksi bahwa Yesus mati di tiang salib. Ini ditegaskan dalam Markus 14 ayat 50. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Jadi dari mana mereka tahu Yesus mati di salib? Sungguh aneh jika mereka mengklaim Yesus mati, sedangkan keempat penulis Bible itu tidak satupun yang menjadi saksi peristiwa tersebut. Ini yang ingin saya gali dari Bible ya, dari atau catatan-catatan historis sebagai penguatnya. Ketika kita menceritakan sesuatu, apalagi peristiwa itu disaksikan orang banyak, sedangkan murid-murid Yesus, penulis-penulis kitab yang diklaim adalah penulis kitab ini, yang walaupun sebagian tidak sebagai murid Yesus, ini akan menjadi sangat bias ketika dia tidak mengetahui secara langsung peristiwa tersebut. Karena ingat, penyaliban ini adalah suatu peristiwa yang sangat penting, sangat maha penting untuk peristiwa penyaliban ini. Nah, di sini akan terjadi kontradiksi ketika mereka menulis tanpa melihat. Di sini justru yang akan lebih kuat adalah ketika yang menjadi rujukan pembaca menjadi rujukan data adalah dari Maria Magdalena.
atau murid misterius Yesus yang bernama Yosef. Nanti saya kasih ayat-ayatnya. Jadi ini yang menjadi saya pertanyaan, kok mereka lebih percaya dengan apa yang dituliskan oleh 4 penulis ini, tapi tanpa 4 murid ini ada di tiang salib tersebut. Karena apa? Peristiwa ini sangat cepat. Ingat, peristiwa ini dilakukan oleh pada waktu Jumat, yang dirayakan oleh kaum Kristen ketika merayakan peristiwa penyaliban ini, mengingat peristiwa penyaliban ini. Dan kita tahu bahwa Sabtu besoknya hari Sabat, seperti kita ketahui tradisi Sabat dimulai pukul 6. Jadi ini terjadi kontradiksi peristiwa dan waktu. Ketika di Bukit Golgota dilakukan penggiringan, itu dilakukan sekitar, ada yang berkata jam 9, ada yang berkata jam 12. Oke, kita ambil waktu terdekat jam 12. Jam 12 ketika 3 jam berarti ada sekitar pukul 3. Nah, ketika pukul 3 ini dilakukan penyalipan dan penurunan pengambilan jenazah yang dilakukan oleh murid Yesus yang bernama Yosef, ya. Ini akan jadi kontradiksi dengan apa yang ada di nubuat yang saya sebut tadi, nubuat Yunus. Karena secara logika, ayat yang menerangkan ketika hari Minggu fajar menyingsing, Maria pergi ke makam Yesus dan tidak menemukan, ya sekali lagi tidak menemukan mayatnya. Nah, apa yang dilakukan Maria? Maria membawa minyak. Hari ketiga, sama sekali tidak ada catatan sejarah umat Yahudi melakukan minyak ketika mayat sudah berusia 3 hari. Apa yang dilakukan oleh Maria? Jelas Maria tahu bahwa Yesus tidak mati. Nah, yang saya tanyakan kepada Bro Aldo, bahwa yang seperti saya jelaskan, 4 murid ini tidak menyaksikan peristiwa penyalipan itu. Berarti data-data yang untuk di kitab suci itu akan jadi pembiasan. Nah, yang saya tanyakan kepada Bro Aldo, gimana bisa meyakinkan kita ketika membaca Bible bahwa 4 murid Yesus ini menuliskan dengan benar dan tanpa keraguan bahwa Yesus mati di salib. Terima kasih. Oke, baik. Sudah jelas pertanyaannya ya Bang Aldo ya? Iya, jelas. Saya punya berapa lama waktu untuk menjawabnya? 10 menit untuk menjawab. Siap Bang Aldo? Ya, siap. Oke, 10 menit akan meluncur seiring dengan Bang Aldo berbicara. Silakan Bang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ditanya tadi siapa penulis atau mengapa penulis 4 Injil itu tidak ada bersama dengan Yesus pada saat penyalipannya. Ini adalah pandangan atau tafsiran dari umat Muslim yang banyak saya jumpai. Gitu. Nah, kalau saudara-saudara bertanya kepada jemaat awal yang menjadi saksi penyalipan Yesus, ya, itu secara kompak menyatakan kalau murid-murid Yesus itu ada. Memang sempat, ya, pada saat di Taman Getsemani, mereka itu sempat terpencar. Mereka sempat ketakutan lalu pergi meninggalkan rabinya. Tapi proses antara Yesus di Sanhedrin, Yesus di Pilatus, lalu Yesus membawa salibnya sampai ke Golgota, itu mereka ada. Dan ini dicatat, ya, salah satunya dicatat di Yohanes 19 ayat 25, 26, 27. Saya coba bacakan, ya. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya, saudara ibunya Maryam, istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya, murid yang dikasihinya di sampingnya, yaitu Yohanan atau Yohanes yang menulis Injil Yohanes, ya, dia berkata kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya itu, si Yohanes itu atau Yohanan, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Nah, di dalam tradisi jemaat awal diketahui kalau ibunya Yesus ini, begitu Yesusnya nggak ada, ya, dia itu pergi ke Efesus di mana Yohanes ini tinggal. Ya, itu tradisi yang tidak ada di dalam kitab-kitab. Tapi sempat tercatat di sini, ya, kalau Yohanes itu ada di bawah salib di Golgota juga,
dia mendengarkan Yesus berbicara. Nah, bagaimana murid-murid yang lain? Memang ya di dalam kitab Injil ini tidak tertulis secara detail. Tapi ya sekali lagi, kalau di dalam tradisi kita, tradisi jemaat awal ya menafsirkannya, memahaminya, mereka itu ada, mereka juga menontonnya. Gitu. Kenapa ini berbeda dengan tafsiran dari rekan-rekan muslim? Ya ini juga namanya tafsiran. Jadi siapapun berhak untuk menafsir. Jadi saudara-saudara penonton bisa memilih mau percaya kepada tafsiran jemaat awal yang menulis kitab ini, yang menjadi saksi ya, yang memelihara naskah-naskah ini, ya, atau percaya kepada saudara-saudara muslim yang Islam itu baru muncul 7 abad kemudian. Saya juga mau tekankan ya, kalau penulisan Alkitab ya itu belum tentu dia itu menjadi saksi langsung. Dia bisa mendengar ya, mendengar dari pihak yang menyaksikannya. Contohnya Lukas ya, dia atau Markus ya, dia itu menuliskan catatan sejarahnya karena dia sempat bertemu sama Maria, Bunda Yesus gitu ya. Dan dia juga terima informasi dari Petrus yang memang menjadi murid Yesus gitu. Saudara-saudara, masih ada waktu di sini, saya coba jelaskan lagi ya. Tadi di dalam pembukaan ya mengenai Mesias ya, itu ada informasi dari saudara Farhan ya. Kalau gini, yang namanya Mesias ya, itu terbagi dua pemahamannya. Kalau Yahudi yang nggak percaya sama Yesus, pemahamannya Mesias itu adalah seorang yang membawa mereka berperang keluar menjadi pemenang melawan penjajah. Itu yang mereka nanti-nantikan. Nah, sementara Yesus itu tidak membawa peperangan, ya. Yesus mengajarkan kasih, mengasihi musuh, ya. Barang siapa memegang pedang, dia akan mati dengan pedang. Jadi, ya, konsep Mesiasnya itu bukan melawan atau menyelamatkan Yahudi dari penjajahan, tapi membebaskan atau membela Yahudi dari dosa mereka. Ini konsep yang berbeda. Ngikut Yesus ya, mereka tidak ikut berperang. Ya, pada saat jatuh perang Roma Yahudi yang pertama 6670, mereka tidak ikut berperang. Mereka sudah lari ke Pela. Jemaat Yerusalem atau kaum Nasraya ini lari ke Pela. Ya, yang lain-lainnya, rasul yang lain, murid-murid yang lain itu sudah tersebar dan sudah pergi ke bangsa-bangsa. Ya, contohnya si Rasul Thomas ya, tahun 52 itu sudah sampai ke Kerala, India. Begitu juga Markus ke Alexandria, lalu Bartolomai itu sampai ke ke Armenia dan lain-lain. Ya, jadi nggak ikut perang. Yang berperang adalah orang-orang Yahudi yang tidak terima Yesus. Ya. Lalu dijelaskan juga tadi mengenai nubuatan dari Yunus. Yunus itu tidak mati, makanya ada pemikiran, pemahaman Yesus juga tidak mati. Nah ini agak tidak sepenuhnya salah, karena Yesus sendiri tidak mati sebenarnya. Yang mati itu adalah raganya. Ya, rohnya itu adalah roh dari Sang Sabda, dari Allah, sehingga dia itu tidak pernah menjumpai kematian sesaat pun. Makanya pada saat dia selesai disalib, ya, itu dia masuk ya, menuruni Seol, bertemu dengan orang-orang mati di sana, ya, jiwa-jiwa yang sudah ada di sana, lalu memberitakan kabar baik. Itu dicatat di kitab-kitab PB yang lain. Nah, saudara Farhan juga menjelaskan ya, kalau beliau menyinggung tentang sosok Isa Al-Masih yang ada di dalam Quran. Sekali lagi saya hormati literatur Muslim ini. Memang Isa itu tidak disalib. Yang disalib adalah Yesus. Ya, ini adalah dua sosok yang berbeda. Selain karena proses penyalipannya, kisah hidupnya yang berbeda, ya penyembahannya juga berbeda. Di dalam Injil tidak ditemukan satupun nama Allah atau Allah. Ya, saya bicara Injil dari naskah asli, baik itu Aramaik maupun yang Yunani. Jadi Yesus tidak pernah mengucapkan sekalipun nama Allah atau ya menyembah Allah. Ini
menjadi dua pribadi yang menurut ya pandangan kami jemaat awal itu berbeda sosok, ya. Nah, sosok Allah yang diperkenalkan sama Yesus adalah sosok Sang Bapa. Ini yang tidak diperkenalkan di dalam ajaran Quran. Makanya saya bilang ini berbeda sosoknya. Jadi sebaiknya tidak disamakan. Begitu. Mengenai kasus 3 jam tidak cukup, ya. Ini saya jelaskan ya, saudara. Ini pernyataan terakhir dari Dr. David Akuna yang tadi saya belum tuntaskan. Dia bilang gini, dengan banyaknya luka tersebut, jika ditolong segera dengan peralatan canggih pun, hanya akan bertahan selama beberapa menit. Setelah itu, Yesus pasti mati raganya. Ya. Nah, yang ditonjolkan atau ditunjukkan kepada kita tadi ya adalah penyiksaan, ya, contoh ya istilahnya itu drama penyiksaan penyalipan selama 3 jam saja. Perhatikan, Yesus itu sudah mengeluarkan darah sejak di Taman Getsemani. Lalu mengalami cambuk 39 kali, lalu mahkotai duri. Disitulah ya yang namanya tekanan darah langsung drop dan curahan darahnya itu sudah sedemikian banyak. Itu sebelum dia naik ke atas kayu salib. Jadi namanya penyiksaan Yesus itu mulai dari subuh ya sampai sore, sampai jam 3. Nah, inilah yang disebut sama si Dr. David Akuna ini, dengan banyaknya luka tersebut nggak bisa menyelamatkan sosok Yesus ini. Ya, jadi ini nggak apple to apple. Kalau tadi diperlihatkan ya sosok orang yang dicambuk 39 kali, lalu di mahkotai duri, sebelumnya sudah bercucuran darah keringatnya, lalu disalib. Nah, itu baru apple to apple. Tapi kalau misalnya hanya ada contoh manusia disalibkan aja ya selama 3 jam digantung tanpa dipaku juga, itu memang jadi kurang waktunya. 3 jam orang dipaku aja masih hidup memang, saya yakin. Tapi ya, sekali lagi, kalau memang orang itu seperti Yesus, dilakukan percontohan, dia mati. Ya. Lalu Saudara Farhan juga membahas tentang ajaran Kristen penebusan dosa. Tidak ada ajaran Kristen penebusan dosa, baik itu secara tertulis maupun tradisi. Ya. Tidak ada sama sekali. Coba dicek ya di Bible kita, Bible aslinya, tidak ada istilah Yesus menebus dosa. Iya, waktunya sayang sekali waktunya sudah habis, tapi saya rasa sudah cukup bagi Bang Aldo untuk menjawab pertanyaan dari Akhi Farhan tadi. Sekarang gantian, Bang Aldo tentunya sudah menyiapkan pertanyaan yang jitu. Betul ya Bang Aldo ya? Ya. Ya, silakan Bang Aldo, satu pertanyaan buat Akhi Farhan. Ya, seperti Waktu tadi saya meluncur sudah seiring dengan Bang Aldo berbicara. Silakan Bang. Ya, terima kasih atas waktunya. Seperti tadi yang dijelaskan sama Saudara Farhan, kalau ajaran Kristen itu ya mengajarkan ajaran penebusan dosa manusia. Nah, setahu saya sudah baca bolak-balik Alkitab, itu tidak ada sama sekali. Ya, baik itu catatannya, ya, kata-katanya maupun penafsiran di antara jemaat awal itu tidak ada. Nah, itu hanya ada di dalam ajaran jemaat Kristen modern. Nah, yang saya mau tanyakan adalah, bisa nggak Saudara Farhan itu mencari ya di dalam Alkitab kami ya tentang penebusan dosa manusia? Kalau memang ada, silakan buktikan kalau saya salah. Tapi kalau saudara sudah cari, saudara akan tahu kalau ajaran ini sebenarnya tidak ada. Kenapa saya bilang ini tidak ada? Sekali lagi ya, tidak ada di dalam catatan Alkitab, di dalam tradisi juga nggak ada. Ya, ini adalah salah ngomongnya rohaniawan modern di dalam kekristenan, akhirnya diikutin sama yang lain. Nah, untuk lebih jelasnya, makanya saya tanya kepada saudara, di mana ada ayat atau literatur Kristen yang menjelaskan konsep penebusan dosa manusia oleh Yesus ini. Saya pikir itu aja. Oke, baik sekali pertanyaan dari Bang Aldo ya.
Pertanyaan yang sangat baik dan saya Menarik, yakin menarik, menarik. sekali ya, saya yakin sekali Aki Farhan sudah sangat menangkap pertanyaan ini. Sudah siap Aki? Siap, siap, Aki siap. Farhan siap. Oke, ini agak buffer ya di tempat Aki ya, agak lama itu connect. Siap, siap, siap. Oke, siap. Waktu 10 Agak ini menit. sini gelap hujan kayaknya. Oh ya, nggak apa-apa. Waktu 10 menit diberikan kepada Aki Farhan untuk menjawab satu pertanyaan yang sangat baik dari Bang Aldo tadi. 10 menit meluncur beriring dengan Aki Farhan berbicara. Silakan Aki. Terima kasih Bang Aldo. Semakin mempertegas apa yang dianut oleh Kristen modern ini memang bertentangan baik secara literasi ya kenyataan. Saya terima kasih Bang Aldo. Karena yang saya maksud dari penebusan dosa itu adalah pemahaman Kristen yang bahkan saya perdebatkan juga kami Muslim dengan cara Kristen bahwa Yesus sendiri pun tidak pernah mengajarkan namanya penebusan dosa. Terima kasih Bang Aldo semakin mempertegas itu pengetahuan itu. Jadi saya sebut bahwa saya juga tidak pernah menemukan selama saya belajar Alkitab tidak pernah ada bahwa secara clear dan spesifik penebusan dosa tersebut. Apa yang saya gunakan sebagai dalil tadi adalah pandangan umum, pandangan awam yang sama-sama kita ketahui seperti kata Bro Aldo tadi bahwa inti dari penyalipan Yesus itu adalah penebusan dosa. Itu yang dialami oleh yang dianut oleh doktrin Kristen-Kristen saat ini, Tritunggal terutama ya. Jadi semakin menegaskan kebenaran bahwa tidak ada namanya penebusan dosa tersebut. Terima kasih Bung Aldo. Tapi untuk mengekspor topik kita kali ini, saya mau mengekspor bahwa seperti yang Bang Aldo bilang tadi bahwa ada murid Yohanes di dekat yang salib. Saya meragukan karena apa yang saya pelajari tidak ada nama Yohanes di situ, tapi murid kesayangan. Siapa murid kesayangan itu? Jelas kalau murid kesayangan itu pasti akan mengurus apapun ketika Yesus meninggal. Kalau dianggap meninggal. Ternyata yang mengurus bukan Yohanes, tapi Yosef. Ada di ayat Alkitab, yaitu surat Matius, ayatnya saya lupa, yang berbunyi bahwa maka Yosef menghadaplah kepada Pilatus untuk menurunkan jenazah, untuk menurunkan Yesus dan akhirnya untuk mengemukakan. Di situ dikafani, di situ diminyaki prosesi pemakaman ini oleh Yosef, dan di dalam literatur dan kitab-kitab ayat-ayat Bible saya tidak menemukan nama Yosef dalam nama Yohanes dalam proses itu, Bang Aldo. Nah ini yang nanti saya pengen Bung Aldo untuk mengeksplor dari mana Bung Aldo tahu bahwa itu adalah Yohanes, karena yang menurunkan dan mengurus jenazah Yosef. Nah, Abang Aldo tadi mengakui dengan jelas bahwa yang ada duduk di situ malah Maria Magdalena. Ini yang menjadi sebuah saksi kunci dan putus. Percaya dan dia saksi mata tapi malah tidak dianggap kesaksiannya. Ini yang malah mengherankan. Seperti yang diakui Bang Aldo ketika saya bilang bahwa sebenarnya nggak ada kecuali Maria Magdalena yang seperti pertanyaan saya dan dibenarkan oleh Bung Aldo bahwa Maria Magdalena ada di bawah tiang salib. Ini yang menjadi sebuah keheranan saya gitu loh. Kenapa mesti saksi kunci dia menyaksikan sendiri dan ada di peristiwa tersebut tapi tidak dianggap sebagai saksi yang lebih berpengaruh. Nah, ini yang mengherankan bagi kita semua untuk proses pencarian kebenaran, karena seharusnya sebagai sebuah kebenaran kabar-kabar dari Maria Magdalena inilah yang mesti dipercaya karena dia ada di tempat situ dan menyaksikan langsung. Itu yang pertama, Bung Aldo. Yang kedua, saya ingin sekali lagi menegaskan bahwa kalau memang Yesus ini secara sukarela menyerahkan diri, berarti kan terbantahkan dengan ucapan Bung Aldo bahwa tidak ada penebusan dosa ini. Nah, ini semakin meyakinkan saya bahwa doa Yesus ini ketika doa Yesus di Taman Getsemani yang sampai keluar darah untuk diselamatkan, ya, saya yakin bahwa Yesus sebenarnya diselamatkan, ya, seperti dalam Ibrani pasal 57, ya, jelas di situ.
dalam hidupnya sebagai anak manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkan dia dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Jelas doa ini bahwa ayat ini, Ibrani 5:7 ini jelas semakin menjustifikasi bahwa Yesus diselamatkan. Saya baca sekali lagi biar jelas. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkan dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Jadi secara logika, kita berpikir logika aja. Seorang Yesus yang dikasihi, bahkan kesayangan dari Tuhannya, ketika berdoa ketakutan sampai keluar keringat darah, bercucuran, apakah mungkin sebagai seorang kesayangan tidak diselamatkan? Padahal jelas-jelas di kitab Anda sendiri, dia diselamatkan. Ibrani 5:7 mengatakan dengan jelas di situ, dengan clear. Nah, ini yang semakin menjustifikasi bahwa Yesus tidak mati di salib. Oke, Yesus mungkin disalib. Seperti dalam Al-Quran juga ada multitafsir. Tapi dia diserupakan atau diselamatkan. Tapi jelas di Al-Quran dengan konteks itu, ayat An-Nisa 157, bahwa dia tidak mati di salib, dia diselamatkan. Nah, ini yang korelasinya, komparasinya dengan Ibrani 5:7, ini sama gitu loh. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkan dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Jelas doa Yesus telah didengarkan seperti apa yang ada di An-Nisa 157 gitu. Nah, ini yang harus kita selain tadi Yohanes sebagai saksi, karena saya tidak menemukan literatur bahwa Yohanes ada di tiang salib kecuali murid misterius Yosef, ibunya, dan Maria Magdalena. Maria Magdalena seperti kita sepakati berdua adalah benar-benar ada di situ. Bung Aldo pun mengakui itu ya. Dan yang kegajilan lagi bahwa Yesus itu tidak mati, ini ada di tangan Pilatus sebenarnya. Ketika Yesus dihadapkan kepada Pilatus, Pilatus juga heran. Tidak ada ancaman sama sekali Yesus atas kekuasaannya. Terus apa keuntungannya dia menghukum Yesus gitu ya? Seperti dalam pasal Lukas 23 ayat 2, telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa ini dan melarang membayar pajak kepada kaisar, dan tentang dirinya ia mengatakan bahwa ia adalah bla 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 ya. Saya nggak terlalu hafal. Ini jelas fitnah dari Rabi Yahudi, sampai kembali. Ini jelas fitnah dari Rabi Yahudi yang mengatakan bahwa Yesus melarang membayar pajak. Ini kenapa? Supaya Yesus mendapat hukuman. Tapi Yesus dengan jelas dia membantah. Dalam Matius 22:21, berikanlah kepada kaisar apa yang diwajibkan kamu berikan kepadanya dan kepada Bapa. Hal ini jelas semakin meyakinkan Pilatus bahwa Yesus bukanlah suatu ancaman. Jadi tidak ada keuntungan apapun ketika Pilatus menghukum Yesus untuk disalib, karena secara politis maupun secara sosial dia tidak merugikan sama sekali gitu. Sebentar. Dalam sidang itu Pilatus bertanya kepada Yesus ya, Yohanes 18 ayat 33 sampai 36 ya. Yohanes 18 ayat 33 36. Engkau inikah orang Yahudi? Tanya Pilatus ya kepada Yesus. Yesus menjawab, Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Jelas dengan pembelaan Yesus ini Pilatus sangat puas, dan Yesus bukanlah sebuah ancaman. Seperti dalam Yohanes 18:38 disambung nih, setelah jawaban Yesus seperti itu disambung Yohanes 18:38. Aku tidak mendapat kesalahan apapun padanya, apalagi ditambah mimpi dari istri Pilatus bahwa Yesus bukanlah orang biasa, dan bila menghukum dia bisa menimbulkan celaka di kemudian hari, seperti dalam Matius 27 ayat 23-24. Janganlah engkau mencampuri perkara orang yang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Ini perkataan istri Pilatus. Jadi rangkaian ayat yang saya bacakan ini jelas tidak ada kepentingan apapun dari Pilatus untuk melaksanakan hukuman tersebut. Jadi saya menduga bahwa Pilatus sebenarnya tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus tidak merugikan dia, dan akan melakukan penyelamatan dengan caranya sendiri dan bekerja sama dengan murid-murid kesayangannya. Buktinya apa? Yosef ketika meminta kepada Pilatus, menghadap kepada Pilatus setelah 3 jam penyaliban, Pilatus heran. Di ayat selanjutnya Pilatus berkata, apa benarkah Yesus sudah meninggal? Itu adalah bentuk
kegagetan dari Pilatus bahwa dalam waktu 3 jam Yesus ternyata sudah meninggal. Tapi ini adalah sebuah sandiwara dari Pilatus di hadapan Rabi Yahudi. Ketika Rabi Yahudi itu pergi dari hadapan Pilatus, Yosef dengan segera menghadap kepada Pilatus, membisiki, dia menghadap dan meminta jenazah dari yang kita kira sebagai jenazah badan, ya, kita nggak boleh ngomong badan dari Yesus. Pilatus tanpa tedeng aling-aling dan tanpa mempersulit memberikan apa yang diminta oleh Yosef. Di sini jelas mengartikan bahwa ada terjadi deal. Karena apa? Seperti kita ketahui, Yosef ini adalah murid Yesus rahasia dan paling kaya. Dia punya perkebunan yang luas. Dia bisa memberi pengaruh kepada Pilatus untuk memberi kemudahan ketika mengambil badan Yesus. Disinilah clue-nya bahwa tidak terjadi kematian dalam salib itu, karena Pilatus pun heran dalam waktu 3 jam itu Yesus meninggal, seperti yang di dalam ayat yang tadi saya bacakan. Terima kasih. Terima kasih. Tantri? Ya. Tantri? Halo? Tes. Oh iya, saya kemit. Terima kasih Aki Farhan, bagus sekali, dengan sangat baik, dan Bang Aldo kelihatannya sudah tersenyum-senyum manja mendengarkan jawaban dari Aki Farhan. Dan sekarang waktu kita kan sudah 40 menit ya Bang Aldo, ya Bang Farhan. Kita tadi janji 1 jam. Setelah ini masih saya berikan waktu bertanya, 1 pertanyaan dari Aki Farhan untuk dijawab 10 menit oleh Bang Aldo, dan sebaliknya 1 pertanyaan dari Bang Aldo untuk dijawab 10 menit oleh Bang Farhan, jadi 20 menit. Usahakan 1 pertanyaan ini adalah pertanyaan yang baik, yang bagus, dan tidak memakan waktu yang banyak. Siap Bang Farhan ya? Siap. Ya, silakan 1 pertanyaan meluncur, Bang Farhan. Oke, Bang Aldo. Jadi kita tadi sudah sepemahaman tentang tidak ada penebusan dosa, dan terima kasih semakin menjustifikasi bahwa apa yang penebusan itu dosa itu adalah Kristen modern itu adalah salah. Itu hanyalah doktrin yang hanya untuk kesenangan mereka sendiri. Pertanyaan saya, Bang Aldo, ketika memang tidak ada penebusan dosa, dan apa yang saya bacakan tadi di Ibrani, ya, di Ibrani 5:7, juga diperkuat oleh Ibrani 9:27. Ibrani 9:27 berkata bahwa kematian anak manusia hanyalah sekali, selanjutnya dia menjadi seperti malaikat atau seperti roh, ya. Nah, pertanyaan saya, kalau memang Yesus terjadi memang benar-benar mati di salib dan dia bangkit, kenapa ketika Maria menemui dia di makamnya dan Yesus telah bangkit, dia perlu menyamar sebagai tukang kebun? Apa perlunya? Apa perlunya Yesus menyamar sebagai tukang kebun? Padahal dia harusnya setelah dibangkitkan, dia menjadi kekal dan tidak perlu takut. Karena apa? Kesannya dia menyamar, dia takut lagi diketahui oleh tentara Romawi dan tentara Yahudi. Itu yang pertama. Yang kedua, ini saya perkuat, bukan pertanyaan. Ini untuk memperkuat pertanyaan. Seperti ketika dalam pertemuan lagi Yesus dengan murid-muridnya, bahkan Yesus berkata, inilah aku belum kembali kepada Bapa. Ini tanganku yang masih berdaging, ini kakiku yang masih berdaging. Kalau kalian tidak percaya, kalian sedang makan apa? Berikan ikan goreng itu saya makan. Jelas hal ini roh tidak butuh makan. Ini menjustifikasi bahwa Yesus tidak mati. Kalau Yesus pingsan mungkin kita bisa diskusikan lagi, tapi Yesus tidak mati dengan alasan tersebut. Alasan pertama, dia ketakutan sampai dia harus menyamar. Kedua, untuk sebuah pembuktian kalau dia tidak mati, dia sampai perlu bahwa dia bilang, saya belum kembali kepada Bapa. Inilah tanganku yang masih berdaging, inilah kakiku yang masih berdaging. Dan kalau kalian sudah makan apa, saya minta ikan goreng, saya makan di depan kalian supaya yakin saya ini masih hidup. Ini jelas peristiwa setelah penyaliban ini jelas semakin membuktikan Yesus tidak mati. Karena apa? Sebagai penguat, Ibrani 9 ayat 27 jelas menjelaskan anak manusia mati hanya sekali, setelah itu dia akan kekal atau menjadi roh. Jadi pertanyaan saya Bang Aldo, dengan bukti-bukti yang saya berikan itu, tolong disanggah ya, dengan ayat-ayat tersebut disanggah, apa yang dimaksud dengan kematian? Kalau dalam Ibrani itu jelas dikatakan dia makan, dia kematian hanya sekali, dan dia kenapa mesti takut menyamar sebagai tukang kebun? Terima kasih.
Baik, terima kasih kembali kepada Aki Farhan. Pertanyaan yang sangat menusuk jantung yang akan dijawab oleh Bang Aldo ya. Bang Aldo kayaknya udah siap banget ini menjawab pertanyaan dari Aki Farhan. Bang Aldo, 10 menit buat Anda Bang Aldo untuk menjawab pertanyaan Aki Farhan. Kalau Bang Aldo siap, katakan siap. Oke, siap. Ya, 10 menit meluncur seiring dengan Bang Aldo berbicara. Silakan Bang Aldo. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Terus terang, apa yang disampaikan, sebagian itu baru saya dengar. Ya, tadi ada penjelasan atau penafsiran Yesus menyamar sebagai tukang kebun gitu, atau Yesus pada saat setelah bangkit dia dibilang saudara Farhan itu ketakutan seperti itu. Nanti saya kasih ayatnya, Bung. Ada ayatnya semua itu. Ya, Ya. ya. Nah, begini ya saudara, di dalam ajaran jemaat awal ya, ya, kami tidak pernah diajarkan seperti itu. Sekali lagi ya, ini adalah tarafnya adalah tafsiran. Yang dimaksud tafsiran itu begini ya, satu ayat kalau ini dikasih kepada 10 rohaniawan Kristen aja, itu artinya bisa beda-beda. Walaupun rohaniawan ini sama-sama sudah belajar Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, sudah sekolah teologi, sama-sama berdoa dan merasa dipimpin sama Roh Kudus. Hasilnya bisa beda. Sekali lagi kenapa? Karena itu tafsiran. Nah, kalau di dalam kekristenan sendiri itu satu ayat bisa beda-beda, apalagi kalau ayat kitab suci kitab PB ini diberikan kepada saudara muslim. Itu pasti apa yang mereka artikan sesuai sama literatur Islam yang mereka selama ini yakini. Dan itu saya hargai, ya. Tapi sekali lagi ya, di dalam ajaran kekristenan sendiri, ya, kekristenan jemaat awal ya, itu tidak pernah ada ajaran tafsiran seperti itu. Kalau tadi diangkat beberapa ayat dari kitab Ibrani ya, kitab Ibrani juga menyatakan kalau Yesus itu mati ya. Kalau Yesus itu benar-benar mati. Ibrani 9 ayat 15, karena ia adalah pengantara dari suatu perjanjian baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan, sebab ia telah mati. Ya. Sebab ia telah mati. Jadi di sini jelas ya, mau pakai bahasa pakai bahasa Aramaik ataupun bahasa Yunani, di sini dijelaskan. Jadi kematian Yesus itu final ya. Kalau memang ada yang menafsirkan, mengartikan ini berbeda, karena saudara-saudara muslim beranjak dari literatur Islam yang menyatakan Isa itu adalah Yesus, Isa tidak disalib, oleh karena itu mencari-cari ayat ya, lalu ditafsirkan dengan pemikirannya sendiri sehingga mengartikan Isa adalah Yesus, Yesus jadinya tidak disalib. Ya. Masalah Yesus menyamar ya, lalu Yesus makan. Yang bangkit itu bukan rohnya saja, maksudnya gini loh ya. Yang mati adalah tubuhnya. Rohnya itu tidak mati. Rohnya itu masuk ke dalam alam maut ya. Lalu berkelana di sana, 3 hari kemudian dia masuk lagi ke dalam raga yang tadi ya, yang sudah istilahnya yang disalibkan. Nah, pada saat masuk ya benar-benar dia dengan raganya itu bertemu dengan para muridnya ya, sekaligus dia makan di situ ya, dengan raganya itu. Memang ya, seperti apa sih raganya ya, ini masih tanda tanya di dalam kalangan Kristen sendiri, masih bingung. Kenapa? Karena ini proses kejadian 2000 tahun yang lalu, pada saat itu belum ada istilahnya kamera, video, hanya terekam di dalam ayat-ayat ini aja. Jadi pemikiran kita itu seperti apa ya, kita punya penafsiran masing-masing yang cukup berbeda dan unik ya. Lalu saudara ya, tadi bilang tentang Pilatus ya, Pilatus itu kesannya bersandiwara atau ada konspirasi gitu ya, sehingga Yesus itu bisa diselamatkan ya. Ini jadi ingat filmnya ini ya, Tom Cruise ya, Mission Impossible menyelamatkan Yesus gitu ya. Saudara sah-sah aja dia berpikir seperti itu, tapi saya sudah sajikan ya bukti di awal
bagaimana Pilatus memberikan kesaksian atau laporan kepada Kaisar Romawi pada saat itu. Tentang apa? Tentang hukuman yang dia sudah jatuhkan kepada Yesus. Gitu ya. Itu clear masalahnya. Ya. Itu adalah bukti ya, bukan di dalam literatur Kristen, tapi itu bukti di luar ya, yang menegaskan Yesus ini tokoh Mesias, tokoh penting di abad 1 yang mati. Ya, lalu tentang menebus dosa, memang ya tidak ada konsep penebusan dosa di dalam ajaran jemaat awal. Tapi saya masih perbaiki ya pendapat saudara, saya mau luruskan. Yang namanya penebusan dosa itu nggak ada. Yang ditebus itu adalah manusianya. Kalau yang ditebus adalah dosanya, berarti dosanya itu kembali kepada Tuhan. Nah, Tuhannya jadi berdosa. Yang ditebus ini adalah manusianya. Jadi, ya, ini adalah cara Tuhan menghapus dosa supaya manusianya ditebus, supaya manusianya itu selamat atau dapatkan hidup yang kekal. Nah, menghapus dosa di dalam perjanjian lama itu dengan cara orang membawa kurban yang tidak bercacat celah. Kalau bercacat celah pasti ditolak sama imam-imam, ya. Pasti diperiksa, ya, entah itu burung tekukur, entah itu domba dan yang lainnya, itu pasti diperiksa. Makanya ya, untuk mendapatkan korban yang sempurna seperti ini itu sulit dan harganya mahal. Nah, Yesus datang untuk menghapus tradisi ini. Tradisi korban ini udah nggak kepake lagi, ya. Sudah nggak kepake lagi. Orang Yahudi sekarang aja udah nggak korban-korban seperti itu ya, kecuali yang kaparot, yang membunuh ayam, ya, ayam atau unggas itu dipelintir ya, dibunuh, dosanya ditransfer menurut mereka. Nah, itu udah kita tidak pakai lagi kekristenan. Pada saat Yesus mengajar dan Yesus mati, dia itu mati untuk menghapus dosa. Dosa siapa? Dosa umatnya. Makanya di dalam jemaat awal itu ada ritual-ritual penting yang disebut kadisotim atau sakramen. Nah, salah satu sakramennya adalah penghapusan dosa. Jadi gimana kalau saya berdosa ini? Ya, saya ke imam, saya ngaku dosa. Itu ya. Itu caranya. Nah, ada ritualnya di situ. Ini saya bicara tentang sakramen atau ritual penting di dalam jemaat awal. Kalau kekristenan itu biasanya ngaku dosa langsung gitu ya pada saat mereka berdoa. Itu adalah ajaran mereka. Nah, saya share di sini ajaran jemaat awal. Jadi imamat itu masih ada. Nah, imamat ini yang mendengarkan jemaat itu atau rohaniawan itu ngaku dosa. Mereka nggak perlu lagi bawa kambing, domba, burung tekukur. Tapi mereka mengakui aja di depan altar, lalu si imamnya itu akan bilang, ya dosamu sudah dihapuskan, ya kamu lakukan ini. Gitu. Itu adalah sebagai perwakilan dari Yesus sebagai imam besar yang tertulis di dalam kitab Ibrani. Gitu. Jadi ada perbedaan yang sangat mencolok ya di dalam perjanjian lama, kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru tentang penghapusan dosa ini. Selalu dipimpin oleh imam. Jadi di dalam perjanjian lama ya nggak boleh suku Yehuda mentang-mentang dia sukunya raja, dia potong sendiri domba gitu ya di rumahnya sendiri. Lalu dia bilang saya sudah terbebas dari dosa. Nggak seperti itu. Dia harus datang ke bait suci. Dia ngaku dosanya ke imam di situ, lalu dia potong sendiri, sembelih sendiri. Ya, itu caranya menghapus dosa di perjanjian lama. Tapi kalau di dalam perjanjian baru, ya udah nggak ada lagi. Ya, mesbahnya juga udah nggak ada, diganti sama altar. Ya, makanya kalau datang ke gereja atau paroki di jemaat-jemaat awal itu pasti ya jemaat itu menghadap ke meja besar yang disebut mesbah atau altar. Dan ada rohaniawan yang disebut romo. Nah, di dalam jemaat awal itu romo ya, itu yang dengerin doa pengakuan dosa dari jemaatnya. Nah, inilah yang saya ajarkan gitu. Jadi ajaran saya ini adalah ajaran jemaat awal. Jemaat-jemaat itu ngaku dosa ke romo. Makanya ada orang-orang dulu setelah saya ditabiskan jadi imam, ada orang-orang yang ngaku dosa ke saya.
Nah, dosanya itu saya keep, saya pertahankan, tidak boleh saya bocorkan. Dan begitu mereka ngaku dosa, mereka sudah terima pengampunan dari Tuhan. Mereka nggak perlu lagi bawa korban, karena apa? Korbannya sudah dibayar sama siapa? Yesus yang berkarya di atas kayu salib. Ya, jadi ajaran ini berbeda nih sama saudara-saudara di gereja modern, dan cukup berbeda dengan saudara-saudara di Muslim. Iya, berbeda memang Bang Aldo. Mengalir sekali jawaban Bang Aldo ini ya. 10 menit dimanfaatkan dengan sangat baik. Bang Aldo, di ruangannya ada AC ya Bang Aldo ya? Ada kipas. Oh, ada kipas ya. Karena saya lihat ada keringat-keringat keluar begitu. Usahakan di ruangannya agak sejuk ya supaya nggak keringatan. Kalau Akhi Farhan memang sudah ber-AC itu, jadi nggak keringatan dia. Iya. Oke, selanjutnya satu pertanyaan dari Bang Aldo. Pertanyaan yang bagus ya Bang Aldo ya. Satu pertanyaan jangan bertele-tele, cukup satu dan tidak memakan waktu yang banyak karena kita sudah di penghujung acara ini. Siap ya Bang Aldo ya? Iya, boleh. Satu pertanyaan meluncur dari Bang Aldo. Sebenarnya saya tidak siapkan pertanyaan untuk yang ini ya. Tapi mungkin saya coba bertanya lah secara spontan aja ke Mas Farhan gitu ya. Muslim itu seringkali atau selalu ya menyamakan sosok Allah atau Isa mereka dengan sosok Yesus gitu ya. Padahal kan ini ada banyak perbedaan ya, mulai dari tempat kawinnya, maminya juga silsilahnya agak berbeda ya, sesembahannya juga berbeda gitu. Terus kisah akhir hidupnya juga berbeda ya, belum lagi ya tadi ajaran-ajarannya gitu. Yang saya mau tanyakan ya, dari literatur Islam ya, sebenarnya saya sudah coba cari ya, cuma saya susah mendapatkan gitu ajaran-ajaran dari Isa. Nah, ini yang saya mau tanyakan deh ke Mas Farhan ya. Ajaran Isa ya, entah itu di Quran atau di hadis, yang mana yang mengajarkan mengasihi musuh, mengampuni musuh? Bisa di-share nggak ke saya? Itu aja. Cukup Bang Aldo? Ya, cukup. Oke, terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan dari Bang Aldo saya rasa sudah sangat ditangkap dengan sangat baik oleh Bang Farhan, karena dari tadi saya lihat itu tertawa-tertawa manis mendengarkan pertanyaan Bang Aldo. Sudah sangat siap, 10 menit meluncur. Akhi, 10 menit silakan. Oke, pertanyaan Bang Aldo nanti saya jawab belakangan ya, karena pertanyaan agak keluar topik dan saya belum siapkan. Saya sebelum saya lupa, saya perkuat tadi pernyataan Bung Aldo. Bung Aldo mengalami confusion, agak kebingungan ketika mengatakan bahwa penebusan dosa dengan penebusan manusia. Ada kebingungan di dalam jawaban Bung Aldo ini. Sebenarnya yang ditebus ini dosa atau manusia? Tadi jelas-jelas terjadi kebingungan di situ. Nah, kalau memang apapun namanya penebusan dosa atau penebusan manusianya, jelas kalau memang itu adalah Yesus itu adalah Tuhan, bisa dipastikan bahwa di situ jelas Yesus pasti dengan sukarela. Karena apa? Tuhan itu pasti maha kuasa untuk melihat skenario ke depannya. Nah, jelas ini sangat bertentangan, paradoks sekali dengan ayat-ayat yang memang tadi saya bacakan ya. Bahkan Yesus ketika dalam pengejaran dia menyuruh menjual jubah muridnya, ya, menjual jubah muridnya untuk membeli pedang. Jadi hal ini sangat aneh kalau memang dia dengan sukarela dan dia harus persiapan pedang. Mungkin Bang Aldo belum baca juga ayatnya atau gimana? Itu ada Bang Aldo ya. Sebentar saya kasih ayatnya ya Bang Aldo ya. Jadi dia menyuruh muridnya untuk mempersiapkan diri, ya. Mempersiapkan diri dan dia menyuruh menjual jubahnya untuk membeli pedang. Jelas ini bertentangan dengan logika kita. Bila seseorang memang dengan rela, dengan sukarela dia akan menebus
bukan terserah deh apa ini Bang Aldo, apa menembus dosa kayak apa menembus manusia, jelas ini bertentangan gitu loh. Dia nggak rela loh, dia benar-benar persiapan loh. Dia persiapan, dia membeli pedang dengan menjual jubahnya, dia berdoa sampai ketakutan, ya. Ini sangat bertentangan dengan apa yang dibilang tadi sama Bang Aldo bahwa ini penebusan, karena penebusan pasti saya yakin itu adalah sebuah kerelaan gitu loh, ya. Kembali kepada topik tadi saya bilang Bang Aldo tadi ayatnya ya. Ayatnya Yohanes 20:15 ya. Maria ketika pagi-pagi hari ketiga itu membawa minyak ya. Sebenarnya bukan hari ketiga sih. Ini bisa didiskusikan lagi. Masa dari Jumat malam ya sampai Minggu fajar ya, fajar menyingsing. Ini ayatnya ada nih ya. Jadi Maria pergi ke pemakaman Yesus sebelum fajar menyingsing. Jadi kalau di logika kita kan passion kita di logika sejarah ya Bang Aldo ya. Ketika dikuburkan hari Jumat dan Minggu pagi fajar menyingsing Maria sudah ke kuburannya, ini nggak ada 3 hari, nggak terwujud nubuat Nabi Yunus gitu loh. Ya, ini yang saya maksud. Jumat jam 3 itu diturunkan, taruhlah dikubur, proses waktu butuh karena harus sebelum jam 6 karena jam 6 itu udah masuk Sabat besok Sabtunya. Berarti jam 5 lah dikubur ya. Jam 5 sore, Sabtu sore, 1 hari. Nah, jam 5 Sabtu sampai Minggu harusnya baru 2 hari. Tapi Maria, ingat di ayat tersebut, Maria pagi-pagi sebelum fajar menyingsing datang ke makam Yesus. Berarti baru 1 hari setengah. Berarti doktrin bahwa Yesus dikuburkan selama 3 hari ini gugur. Karena apa? Karena memang tidak terpenuhi secara waktu. Kita berlogika, kita sama-sama care di story ya, di sejarah. Ini tidak memenuhi syarat untuk sebagai perbuatan Yunus gitu loh ya. Ini yang pertama yang keanehan ya. Yang kedua, saya untuk menangkal tadi opini dari Bung Aldo ya. Bung Aldo, kalau memang roh itu udah pergi dan 3 hari berikutnya dia datang, berarti secara yang saya jelaskan ayat tadi dia belum 3 hari udah balik, berarti gugur pendapat dari Bung Aldo. Ya Bung Aldo ya. Terus Yohanes 20 pasal 17 ya. Jelas di sini Yesus benar-benar memang mengalami luka. Apa mungkin seorang yang dibangkitkan kembali ya, dibangkitkan kembali badannya masih bisa merasakan luka, bekas siksaan? Nonsen ini dari segi medis apapun dan dari segi akidah apapun, ketika orang dibangkitkan kembali tidak mungkin dia merasakan sakit bekas luka-lukanya. Dia harusnya kekal gitu loh. Yohanes 20:17, ketika Maria mendekatinya dan ingin memeluknya, Yesus berkata, "Jangan engkau memegang aku." Jelas ini adalah bentuk ketakutan dan rasa takut dia karena badannya masih merasa sakit gitu. Itu yang saya tekankan di situ, bahwa kalau memang kematian itu bangkit seperti Ibrani 9:27 Bang Aldo ya. Anak manusia hanya mengalami kematian sekali, setelah itu mereka kekal atau seperti roh. Ini jelas bertentangan dengan Ibrani 9:27. Terus Yohanes 19:29 ya. Bahwa sosok yang mayat yang sorry. Dia berkata kepada Yesus, "Siapakah engkau?" Ini kepada tukang kebun ya, kepada tukang kebun. Maria, nah karena Maria ini adalah murid kesayangan, ketika Yesus mulai bersuara, dia baru sadar kalau itu ternyata Yesus gitu loh, dan dia hendak memeluknya. Itu yang saya tadi bilang, Yesus itu menyamar sebagai tukang kebun. Nah, konteksnya Bung Aldo, di sini kita bisa berlogika gitu loh. Kalau memang Ibrani 9:27 mengatakan kematian itu hanya sekali, setelah itu adalah kekal, ya, ini jelas bertentangan dan sangat paradoks sekali dengan ayat tersebut gitu loh. Nggak mungkin, ngapain dia harus ketakutan sampai nyamar, sampai Maria, bayangin Maria orang terdekatnya sampai tidak mengenali Yesus karena penyamarannya begitu sempurna sebagai tukang kebun. Nah, inilah yang menjustifikasi bahwa ketika Yesus ketemu Maria, itu dia masih hidup. Entah dia waktu ini adalah pingsan atau mati suri, jelas tanda-tanda yang saya sebutkan ini adalah Yesus jelas masih hidup. Sesuai dengan Ibrani 9:27, Yohanes, Matius yang saya terangkan ayat-ayat tadi jelas mengatakan ya, sampai Maria tidak mengenali Yesus menyamar sebagai tukang kebun dan menemui murid-muridnya ketika sedang makan dengan cara diam-diam. Ya, bahkan muridnya ketakutan, dipikir sudah mati. Yesus berkata kepada mereka, "Apa yang kamu takut kepadaku? Aku belum kembali kepada Bapa."
Ini tanganku masih berdaging, kakiku masih berdaging. Bahkan dia makan ikan goreng di depan mereka. Jelas ini adalah makhluk hidup. Tidak mungkin roh atau setan makan ikan goreng di sini. Tidak mungkin roh atau setan merasa takut. Tidak mungkin roh ya itu merasa takut dengan bekas luka-luka di tubuhnya. Ini sangat bertentangan dengan medis, bertentangan dengan logika kita gitu. Ya, Bung Aldo. Saya ke pertanyaan Bung Aldo deh. Saya mau menekankan aja. Pertanyaan Bung Aldo, kenapa apa sih yang membuat Isa Yesus itu sama? Jelas di situ diterangkan, ya. Kisah-kisahnya udah saya kurang persiapan ya, tapi di situ diterangkan di surat Maryam jelas diterangkan di sana. Ketika proses mengandungnya itu sama, proses mengandungnya sama. Ada malaikat Jibril yang datang kepada Maria bahwa kamu akan hamil dari roh yang saya diutus sama Allah untuk memberitahu kepada kamu bahwa kamu akan hamil. Maria ketakutan. Ini juga yang terjadi kepada Maryam ketika Roh Kudus datang kepada dia. Itu yang pertama. Keajaiban yang kedua adalah mereka sama-sama lahir tanpa seorang ayah. Nah, saya pertanyaan Bang Aldo, saya balik ke Bang Aldo. Logika kita berlogika, apakah mungkin ada dua orang yang mempunyai mukjizat yang sama lahir tanpa seorang ayah? Tolong sebutkan selain Maryam ya, selain Maryam dan Maria. Tolong sebutkan aja. Ini untuk kita komparasi bahwa Yesus dan Isa itu adalah sama. Dan yang ketiga, kisah pengajaran Yesus itu ada di dalam Al-Quran. Apa itu yang diajarkan Yesus? Menyembah Tuhan yang satu. Ketika bersujud, berdoa itu dengan cara bersujud seperti yang dilakukan di Getsemani. Dia harus berdoa, bersedekah, berzakat. Dia harus melanjutkan hukum Taurat. Ingat, Yesus itu tidak menghilangkan hukum Taurat. Sesungguhnya aku datang bukan untuk menghilangkan hukum Taurat. Se'ion pun tidak akan pernah aku kurangi hukum Taurat. Ini jelas sebagai justifikasi sama seperti yang di dalam Al-Quran bahwa kita umat muslim meneruskan ajaran Yesus, artinya melaksanakan hukum-hukum Taurat tersebut, Bung Aldo. Jadi untuk Yesus dan Isa, jelas kami sesuai bukti-bukti yang saya terangkan tadi bahwa Yesus dan Isa adalah sosok yang sama. Kalau terjadi perbedaan, mari kita cari di mana terjadi perbedaan tersebut. Karena saya yakin tidak ada mungkin manusia yang mempunyai mukjizat yang sama, menghidupkan orang mati. Di Al-Quran ada, di Bible Anda ada. Lahir dari seorang yang perawan suci, di Al-Quran sama, di Bible Anda sama. Jadi hal ini semakin menjustifikasi bahwa Isa dan Yesus adalah sosok yang sama. Kalau memang Anda meragukan jawaban saya, tolong jawab, kasih saya satu contoh aja, seorang manusia yang bisa lahir tanpa seorang ayah, ya, tanpa sentuhan laki-laki, perawan maksudnya, melahirkan seorang bayi, dan mempunyai mukjizat menghidupkan orang mati. Itu saja penjelasan saya. Terima kasih, Bung Aldo. Oke, terima kasih Bang Aki Farhan. Sangat baik sekali, menohok sekali jawaban dari Aki Farhan. Tadi ada pertanyaan Bang Aldo yang kemudian ditanyakan kembali kepada Bang Aldo. Ini namanya serangan balik Bang Aldo. Nah, mungkin selanjutnya kita akan closing statement ya. Closing statement, kalau tadi ada yang kurang rasanya yang dalam penyampaian, silahkan dilengkapi di closing statement dan tolong dikuatkan ya pernyataannya, argumen masing-masing berdasarkan dengan topik kita hari ini. Penyaliban Yesus secara ilmiah dan dibuktikan oleh versi dua kitab gitu ya. Bang Aldo, saya rasa sudah sangat siap. Atau mau minum dulu Bang Aldo, silakan minum dulu Bang. Nggak minum dulu Bang? Nggak? Oke, sip. Silakan dibuka mic-nya Bang Aldo. Berapa silakan lama ini? 10 menit. 10 menit ya? 10 menit. Ya. Ya, ini adalah closing statement ya. Saya berterima kasih diundang untuk berdiskusi. Sekali lagi untuk Mas Bamtri dan Mas Farhan, terima kasih ya. Saya dapatkan banyak insight, banyak masukan di sini. Oh, seperti ini pemikiran saudara Muslim tentang kitab-kitab yang ditulis oleh jemaat awal, gitu. Sekali lagi ya, kalau memang ada perbedaan, itu adalah perbedaan tafsir, ya.
Contohnya tadi ya, tentang apakah Yesus menyamar ya, kami nggak punya tafsiran seperti itu. Terus mengenai Yesus makan ya, yang mengindikasikan atau ditafsirkan Yesus itu nggak mati. Menurut kami, tafsiran kami, penjelasan kami adalah ya Yesus mati lalu bangkit kan dengan tubuhnya ini. Nah, dengan tubuhnya ini ya makan gitu kan. Itulah ajaran kami turun-temurun ya. Terus kalau ditanya murid yang dikasihi ya, menurut saudara Farhan itu adalah Maria Magdalena, ini juga berbeda dengan ajaran turun-temurun kami ya. Kalau saudara-saudara baca di kitab Yohanes sendiri ya, selain Yohanes 13 ayat 23, itu ada Yohanes 19 ayat 26, Yohanes 20 ayat 2, Yohanes 21 ayat 7, Yohanes 21 ayat 20 ya, yang mencatat ya tentang murid yang dikasihi Yesus ini. Dan ini semua, ayat-ayat ini semua mengacu kepada Mar Yohanan ya, atau rasul yang paling muda. Ini adalah pengajaran secara keseluruhan. Jadi apa yang saya share dari tadi kan ajaran Kristen Asiria. Nah, selain Kristen Asiria, jemaat awal itu kan banyak kayak Koptik, ada Roma Katolik, ada Alexandria, ada Ethiopia Ortodoks ya, ada Armenia Ortodok, ada Celtic Ortodok dan lain-lain ya. Semua mengajarkan hal yang sama. Ya, murid yang dikasihi adalah si Yohanes ini yang matinya belakangan dari semua rasul ya. Yang 12 itu ini matinya itu di abad 2 awal setelah pulang dari Patmos. Ini ada perbedaan yang menarik gitu ya. Lalu dibilang tadi kalau Yesus itu tidak dengan sukarela gitu kan mati. Nah, di dalam ajaran kami ya, di Matius 26 ayat 42 itu udah jelas. Dia bilang gini, tertulis, lalu dia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin berlalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Ya, ini sinkron sama ajaran Yesus tentang doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, jadilah kehendakmu. Nah, karena kehendak Bapa ini harus mati nih, ya. Ya makanya ya udahlah, mati toh nanti bangkit juga gitu kan. Makanya di dalam kekristenan ini adalah poin penting yang harus kami pegang. Ya, barang siapa yang mengajarkan tidak seperti ini berbeda pandangan, beda ajaran yang harus kita hormati juga. Itu ya mengenai kematian. Mengapa kematian Yesus itu tidak 3 hari 3 malam? Penjelasannya bisa panjang, makanya saya akan skip aja ya dari sini, bisa satu topik diskusi yang baru. Begitu. Apalagi ya tadi. Jadi kalau saudara Farhan pengen bilang kalau Isa adalah Yesus sendiri ya, lalu bertanya kepada saya, sebutkan satu orang ya yang sama-sama tidak punya bapak tapi melakukan mukjizat, saya tidak ada contohnya lagi ya. Tapi yang gini loh yang saya mau jelaskan ya, selain memang ada persamaan ya, Yesus sama Isa juga sama-sama laki gitu kan ya, sama-sama punya mami juga. Tapi ada yang sangat berbeda. Ya. Contohnya aja Yesus itu mengajarkan Allah itu adalah Bapa. Nah, ini yang tidak diajar oleh Isa dan juga oleh Muhammad. Nah, ini suatu hal yang sangat paradoks ya, yang membuat saya meyakini dua sosok ini berbeda. Sampai sekarang jemaat mula-mula itu memang meyakini kalau akan muncul Yesus yang berbeda, Yesus yang lain. Dan apa yang di-share sama saudara-saudara muslim tentang Isa, itu masuk ke dalam kategori ini. Ini adalah Yesus yang berbeda. Jadi kami tidak pernah meyakini Isa itu adalah Yesus. Walaupun nama Isa itu sempat dipakai sama
Kristen Arab juga untuk sosok Yesus. Tapi ini Isa yang ada di dalam literatur Islam itu bukan Yesus. Nah, kembali kepada konteks awal kita diskusi ya mengenai Yesus yang disalibkan ya. Ini ada di dalam kredo ya. Dia mati disalibkan di zaman Pontius Pilatus ya, turun ke dalam kerajaan maut. Lalu pada hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati, duduk di sebelah dan lain sebagainya, ada di dalam kredo, ada di dalam syahadatnya orang Kristen. Ini yang kami pegang secara turun-temurun, dan bukti kematian Yesus atau proses penyalibannya sudah saya sampaikan ya tadi ya. Ada surat dari Paulus ya, dari sejarawan Roma yang pada saat itu hidup juga ya. Jadi ini melengkapi literatur Kristen yang menyatakan kalau apa yang tertulis ya di dalam kisah penyaliban Yesus itu benar adanya. Kalau ada yang berbeda, saya pikir sekali lagi itu karena penafsirannya yang berbeda, karena saudara-saudara Muslim memang berangkat dari ajaran literatur Islam yang meyakini kalau Isa adalah Yesus, Isa tidak disalib, maka Yesus juga tidak disalib. Gitu. Oleh karena itu, pihak Muslim ini akan mencoba istilahnya itu ayat-ayat yang ada yang menyatakan Yesus mati itu tidak diyakini sama Muslim. Sorry, ada agak bising di kamar saya, ada dogi saya masuk sama anak saya. Tapi saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan ya sebagai closing. Terima kasih buat sekali lagi Saudara Farhan. Oh ya, tadi kalau Saudara Farhan bilang kalau sebagai muslim mau meneruskan ajaran Yesus ya. Oh, saya senang sekali mendengar itu gitu. Yesus mengajarkan untuk dibaptis. Jadi kapan kalau saudara mau dibaptis silakan kontak saya, nanti saya akan baptis. Oke, itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih juga Bang Aldo sudah closing statement ya 8 menit. Nggak dimanfaatkan 2 menitnya Bang, di clear ya. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Bang Aldo, terima kasih juga kepada para penonton yang masih stay menyaksikan debat yang sangat hangat ini, hangat, sopan, jujur, dan tersantui ya. Jadi Bang Aldo ini adalah debater Kristen yang sangat jujur dan santuy. Saya salut. 10 menit juga kita berikan kepada debater Islam Akhi Farhan. Saya rasa dari tadi sudah nggak sabar ini mau menutup dengan sebuah argumen yang sangat menohok. Bang Aldo siap-siap ya Bang Aldo ya. Oke, siap. Silakan 10 menit Bang Farhan. 10 menit di meluncur. Terima kasih Bang Aldo. Kalau dibaptis, saya tiap hari dibaptis. Ya, saya setiap hari dibaptis apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan itu ajaran Yesus sendiri Bang Aldo ya. Itu ajaran Yesus sendiri, yaitu menyembah Tuhan Bapa yang satu ya. Oke, saya closing statement saat kali ini saya ingin merangkum semua apa yang kita diskusikan tadi, dan saya sudah merangkum sebanyak 33 bukti kuat sesuai dengan apa perbincangan itu bahwa Yesus tidak mati ya. Dalam hal ini mungkin keyakinan kita berbeda, tapi kita berpacu berdasarkan apa yang kita passion kita berdua, yaitu logika dengan historis ya dan sains. Yang pertama, Yesus segan untuk mati. Dia merancang strategi untuk mempertahankan diri dari serangan orang Yahudi karena dia ingin tetap hidup. Bayangkan, kalau memang dia rela seperti kerelaan dia untuk sebagai penebusan dosa atau penebusan tapi Bang Aldo tadi udah revisi bahwa tidak ada penebusan dosa. Jelas ini akan bertentangan Bang Aldo. Ini sangat bertentangan para pemirsa bahwa orang yang secara sukarela dan tahu dia bahwa dia akan dijadikan sebagai penebusan, dia pasti akan dengan ikhlas. Apalagi dia anak kesayangan Tuhan. Karena perintah Tuhan pasti dia akan nurut. Tapi ini jelas ya, dia merancang strategi, dia menyuruh muridnya untuk menjual jubah untuk mempertahankan diri, membeli pedang ya. Jadi hal ini strategi untuk mempertahankan hidup ya. Yang kedua,
dia memohon pertolongan kepada Tuhan. Bayangin kalau memang dia ikhlas, tidak mungkin dia buat apa dia sampai ketakutan meminta pertolongan kepada Tuhan ya. Dengan tangisan dan air mata dia memohon pada Tuhan yang Maha Kuasa agar menjaga keselamatannya dan tetap hidup. Ini tetap hidup loh. Dia minta tetap hidup dengan apa yang ayat-ayat yang saya bacakan tadi gitu. Jadi ini sangat paradoks sekali dengan pemahaman atau doktrin Kristen ya. Tapi Bung Aldo tadi membantah. Ya saya ini pemahaman Kristen modern bahwa Yesus itu mati dengan sukarela dan untuk menebus dosa. Yang ketiga, Tuhan mendengar doanya. Berarti Tuhan mengabulkan doa Yesus bahwa dia diselamatkan seperti dalam Ibrani 5:7 tadi, bahwa anak manusia yang beramal soleh dia akan berdoa dan Tuhan menyelamatkannya. Ibrani 5:7 ya. Ini jelas semakin menguatkan bahwa dia diselamatkan seperti dalam Ibrani 5:7 itu. Yang keempat, malaikat datang untuk membantunya. Apa ini? Ini ada dari literatur kuno sebenarnya, dari sebuah cerita Israeliat. Kalau dalam agama Islam itu disebut Israeliat ya. Jadi boleh percaya, boleh tidak. Ini seperti kayak dongeng sebenarnya. Dengan harapan dan keyakinan bahwa Tuhan akan membiarkan hidup. Tolong dicek di Google, ada literatur Israeliat bahwa ketika Yesus itu disalib, itu terjadi gempa bumi mendung gelap selama 3 jam. Bisa dicek di Google, banyak cerita-cerita Israeliat seperti itu. Jadi terjadi peristiwa itu, apa maksudnya? Ini adalah pertolongan dari Bapa, dari Tuhan, bahwa Yesus diselamatkan dengan diturunkan seperti itu, orang kocar-kacir, dan ada waktu untuk menyelamatkan konsentrasi kepada Yesus mati atau tidak terselamatkan. Makanya karena peristiwa itu disalib cuma 3 jam. Nah, peristiwa itu. Yang kelima, Bentar, Aki Farhan, ini jaringannya agak lelet. Aki Farhan. Ya, suara jaringan. Aki. Yesus tidak bersalah. Inilah yang murid saudagar 100. Oh, halo. Ya, halo. Sekarang udah bagus. Halo. Tadi kayak robot. Ayo, sorry. Halo. Ya, lanjut, Aki. Halo. Ya, lanjut. Udah jelas. Kedengeran kan? Oke. Pilatus menyimpulkan bahwa Yesus tidak bahwa Yesus hal ini merupakan atap hidup. Ini yang saya maksud dengan saudagar kaya, murid Yesus yang bernama Yosef untuk menyelamatkan dan dia yang mengurus penguburannya dengan mengkafaninya. 6. Istri Pilatus bermimpi bahwa Yesus tidak berbahaya. Seperti ayat yang saya sebutkan tadi. Maksudnya orang ini tidak berbahaya, berarti membiarkan Yesus tetap hidup dan bla 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 sebagainya karena waktu terbatas ya jaringannya ini. Dan satu lagi, kata kuncinya Bang Aldo, kata kuncinya bahwa Yesus itu adalah hidup adalah ketika di tiang salib dia berkata, Eli, Eli, Eli lama sabachthani. Ini satu-satunya yang dipertahankan oleh LAI bahasa Ibrani-nya. Padahal dalam sebuah sejarah apapun Yesus tidak pernah memanggil Eli dalam sejarah pemanggilannya kepada Tuhan. Ini yang menjadi suatu keyakinan bahwa yang disalib ketika terjadi peristiwa gelap gempa bumi itu telah ada penggantinya. Tapi ini adalah Israeliat yang saya bilang bahwa ini adalah cerita Israeliat yang boleh kita percaya, boleh tidak, karena Israel itu kalau cerita memang kayak hiperbola gitu ya. Kembali lagi kepada penebusan. Dengan alasan seperti ini bahwa Yesus tidak rela untuk menjadi sebuah penebusan dosa atau penebusan manusia, ini akan menjustifikasi bahwa Yesus akan berusaha untuk selamat. Dan sebagai manusia normal dan logika kita akan pasti berpikir, Yesus ini adalah anak kesayangan. Yesus ini adalah utusan. Pasti dengan begitu doanya diselamatkan. Seperti dalam Ibrani 5:7. Di situ jelas ayat itu menampilkan bahwa Yesus diselamatkan. Untuk penutup Bung Aldo, keimanan kita bisa berbeda, tapi kita harus terpaku pada sistem historis dan logika kita. Jadi ketika logika kita menemukan ayat-ayat yang sangat bertentangan, jelas kita akan menolak secara logika. Tapi karena itu adalah keimanan Bang Aldo, kita tidak bisa memaksa itu adalah keimanan Bang Aldo. Seperti contoh,
Bang Aldo bisa buktikan ketika saya memberikan ayat Yesus menyamar. Ini bertentangan dengan hukum medis, hukum kaidah historial dan atau historikal ataupun kaidah-kaidah logika. Seorang yang tidak mati, dia harus menyamar sebagai tukang kebun supaya tidak dikenali. Ini jelas clue yang paling kuat bahwa dia memang belum mati dan dia takut untuk ditangkap kembali oleh rabi Yahudi atau tentara-tentara Romawi. Yang kedua, Bung Aldo, Maria sebagai saksi kunci, kenapa kesaksian dia bisa dibatalkan atau tidak digubris? Padahal seperti yang kita sepakati berdua bahwa Maria Magdalena ada di tiang penyalipan ketika Yesus dihukum. Ini jelas menjadi sebuah kontradiksi dan keanehan. Orang yang benar-benar ada di TKP tapi diabaikan kesaksiannya. Ini jelas mengaburkan apa makna saksi yang bisa kita percaya. Yang ketiga, ketika Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, ini loh tanganku, aku belum kembali kepada Bapa. Ini tanganku masih berdaging, ini kakiku masih berdaging. Ambilkan ikan goreng itu, saya makan di depan kalian untuk menunjukkan saya masih hidup. Jelas di sini dengan yakin bahwa dia masih hidup. Dia belum kembali kepada Bapa. Artinya apa? Dia belum mengalami kematian. Gitu. Belum mengalami kematian, yang menunjukkan bahwa apa yang dilakukan itu untuk meyakinkan murid-muridnya, karena murid-muridnya di ayat tersebut adalah ketakutan. Ya wajar kalau dianggap roh karena mereka ketakutan, tapi supaya mereka yakin mereka tidak takut dan mereka menganggap Yesus ini roh, Yesus sampai kayak gitunya untuk menunjukkan kepada muridnya bahwa dia belum mati loh. Ini loh saya masih berdaging, ini loh saya masih bisa makan ikan goreng di depan kalian, saya belum kembali kepada Bapa. Ini adalah bukti valid bahwa Yesus tidak mati dalam penyalipan tersebut, tapi diselamatkan. Seperti yang dalam ayat Ibrani 5 ayat 7. Yang keempat, Bung Aldo, kita harus berpikir bahwa secara logika, penebusan dosa itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Di mana keadilan ketika hukum-hukum penebusan dosa itu dilaksanakan? Di belahan dunia manapun, silakan cek, karena kita sama-sama passionnya di historis, ketika ada ritual yang mengorbankan nyawa manusia itu adalah ritual iblis. Silakan cek dari zaman awal Masehi sampai akhir nanti terjadi. Ketika ada upacara atau ritual yang mengorbankan anak manusia sebagai penebusan dosa, itu adalah ritual yang tidak dilakukan oleh orang-orang soleh, tapi dilakukan oleh atas inspirasi iblis. Silakan cek dalam literatur Babilonia, Mesopotamia, atau dalam suku-suku terdalam ketika ada penebusan dengan penebusan dosa dengan mengorbankan nyawa manusia, pasti akan ada perlawanan, dan itu jelas yang melakukan bukan umat-umat yang soleh, bukan umat-umat yang menyembah Tuhan, bukan umat-umat yang menghargai sebuah nyawa manusia. Karena apa? Di dalam Al-Quran, di dalam hadis jelas Islam menghargai nyawa manusia. Bahkan Rasulullah dalam hadisnya berbunyi, kalau kamu membunuh satu manusia saja tanpa ada kesalahan atau alasan yang kuat, manusia ya, jadi siapapun yang agama apapun, maka dia ibarat membunuh seluruh manusia. Itulah toleransi dan keindahan Muslim dalam menyikapi manusia itu adalah makhluk yang kita ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Akhi Farhan. 10 menit dimanfaatkan dengan sangat baik, tersampaikan sudah semua apa yang ingin disampaikan Bang Farhan kepada Bang Aldo, dan juga dengan Bang Aldo. Sangat jelas ya Bang Aldo ya. Ya, menunggu waktu aja lagi Bang Aldo. Bang Aldo syahadat. Terima kasih tawaran Bang Aldo. Terima kasih. Saya sangat berterima kasih kepada Bang Aldo. Ya, saya suka dengan Bang Aldo ini berdiskusi. Kalau diskusi sesama Kristen, saya pasti nyimak juga Bang Aldo, ya kan? Karena argumen-argumen yang Bang Aldo ini sangat baik, jujur, teliti, santun ya, dan banyak kesamaan juga dengan apa yang ada di Islam. Makanya saya katakan tadi di awal sebelum diskusi, Bang Aldo kapan syahadat? Ya, karena ajarannya yang Bang Aldo yakini ini sebetulnya sudah mulai gitu ya. Tapi terima kasih, ini topik yang sangat menarik, ilmunya luar biasa dari dua narasumber ini, sangat bermanfaat. Terima kasih juga kepada para penonton. Terima kasih sekali lagi Bang Aldo, Bang Farhan yang sudah mau meluangkan waktunya kita semua ya
untuk berbagi ilmu. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semua. Oke, Sekian dari terima kami. kasih Mas Farhan, Mas Bamtri. Terima Ya, kalau kasih. ada kata-kata Oke. saya yang kurang berkenan, tolong saya dimaafkan. Terima Assalamualaikum, kasih, shalom sama-sama, alaihim. Bro. Saya Ya, selamat sore. Waalaikumsalam. Salam Terima kasih juga Agi Farhan, dan terima siap, kasih Bang kepada Tri. para penonton Bamtri Channel. Ditutup tadi oleh Agi Farhan, maka berakhirlah acara debat kita hari ini. Saya akhiri selaku host hari ini. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Fa'tabiru ya ulil sora'an lakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.